Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Sungkono. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang aturan kosinus. Misalkan, saya mempunyai segitiga sembarang, yaitu segitiga ABC, seperti pada gambar. Dan di sini ada huruf A kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, maksudnya di sini yaitu ini sisi A. Jadi sisi yang terletak di depan sudut A. Kemudian ini sisi B. Sisi yang di depan sudut B. Kemudian C kecil ini sisi yang di depan sudut C. Dengan demikian yang dimaksud dengan sisi A dengan huruf kecil begini itu BC. Kemudian B yaitu sisi B ini yaitu AC. Kemudian C berarti AB. Kemudian yang umum juga nanti tentang sudutnya. Jadi kalau yang dimaksud dengan sudut A yang ini sudut A. Biasanya ada yang menuliskan sudut A-nya ditulis seperti ini sudut A begini. Ada yang menulis A saja begini. Nah, ini artinya sudut BAC. Kemudian kalau ada sudut B atau ditulis B saja begini, nah ini artinya sudut ABC. Kemudian kalau ada sudut C, berarti tulis C besar, ini sama saja dengan sudut ACB. Itu secara umum ada kesepakatan seperti ini. Atau kalau kalian ingin coba dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, kalian buat segitiga ABC sembarang begini, nanti akan otomatis keluar ini, sisi A kecil, B kecil, C kecil ini. Jadi yang di depan sudut A akan muncul A kecil. Di depan sudut B ini ada B kecil, di depan sudut C ada C kecil. Itu menandakan sisinya. Nah, misalkan diberikan segitiga sembarang, yaitu segitiga ABC. Nah, di sini saya akan tarik garis tinggi dari titik C. Jadi ini garis tinggi dari titik C. Misalkan memotong AB di titik D. Jadi ini tegak lurus karena garis tinggi. Sekarang dari garis tinggi ini saya punya dua segitiga, yaitu yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi saya punya dua segitiga sekufu di situ, yaitu segitiga ACD, ini, oke, sama segitiga yang satu lagi yaitu segitiga BCD, segitiga BCD yang di kanan. Nah, dari segitiga ACD ini, karena siku-siku, maka berlaku triple Pitagoras, sehingga T kuadrat bisa saya nyatakan dalam bentuk B kuadrat dikurangi dengan AD dikuadratkan. Nah, kalau saya misalkan panjang AD-nya di sini X, maka panjang dari BD yaitu C dikurang X. Karena AB itu tadi C. Sehingga C-nya ini X ditambah C min X. Atau AD tambah BD. Jadi BD-nya C min X. Dengan demikian, saya bisa menuliskan T kuadrat dari segitiga ACD ini. Jadi T kuadratnya, oke, masih merah warnanya. B kuadrat dikurang dengan X kuadrat. Seperti ini. Nah, dari segitiga BCD, saya juga memperoleh triple Pitagoras yang lain. Maka diperoleh T kuadratnya di sini, yaitu A kuadrat tadi dikurang dengan BD. Dikuadratkan. Sehingga
kuadratnya bisa saya tulis begini, yaitu A kuadrat, ini kan C dikurang X, dikuadratkan. Nah, kalau ini diuraikan, maka saya memperoleh T kuadratnya ini menjadi A kuadrat dikurang, ini diuraikan, oke saya kurung dulu, C kuadrat min 2CX plus X kuadrat. Sehingga kalau dibuka kurungnya, T kuadratnya A kuadrat min C kuadrat plus 2CX kemudian dikurang dengan X kuadrat. Nah, ini T kuadrat, yang atas juga T kuadrat. Jadi ini sama-sama T kuadrat. Sama-sama T kuadrat. Maka ini sama. Sehingga saya bisa memperoleh suatu persamaan bahwa saya tuliskan di sini bahwa A kuadrat, oke, saya ambil di sini, A kuadrat dikurang C kuadrat ditambah 2CX dikurang X kuadrat sama dengan T kuadrat yang atasnya, B kuadrat dikurang X kuadrat. Kalau ini saya operasikan, saya ingin di sebelah kiri hanya A kuadrat saja, maka saya memperoleh bentuk B kuadrat plus C kuadrat. Nah, ini 2CX jadi min 2CX. Nah, min X kuadrat habis. Dengan demikian, bentuknya seperti ini. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2CX. Oke, saya ganti X-nya. Sekarang lihat segitiga yang di sebelah kiri ini. Jadi, dari segitiga ACD ini yang terletak di sebelah kiri, itu kan siku-siku ya di D, di segitiga ACD di sini, maka saya bisa menyatakan kosinus A ini, kosinus sudut A-nya, yaitu X dibagi B. Ini. Sehingga X itu sama dengan B kali kosinus A. Nah, kalau ini saya substitusikan X-nya dengan B kosinus A, persamaan yang di bawah ini bisa kita nyatakan dalam bentuk A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2C kali B kosinus A. Bisa saya tuliskan 2C B kosinusnya, B-nya saya tulis di depannya, BC kosinus sudut A. Nah, inilah yang disebut dengan aturan kosinus. Ini, gitu. Ini aturan kosinus. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC kali kosinus A. Nah, dengan cara yang sama, kalau saya misalkan mau tukar tempat, jadi ini titiknya saya pindahkan, jadi B-nya ke sini, di sini A, saya tarik garis tinggi sama gini. Berarti kan saya cuma menukar A sama B. Jadi di sini A kecil, B-nya, yang di sini nanti jadi B kecil. Jadi hanya menukar posisi A sama B doang. Maka saya akan memperoleh bentuk B kuadrat ini, itu akan sama dengan A kuadrat, karena tadi tukar, ini C kuadrat dikurangi, C-nya tetap ini jadi 2AC, ini kosinus sudut B. Nah, dengan cara yang sama nanti C kuadrat bisa kita nyatakan dalam bentuk ini A kuadrat B kuadrat min 2AB kosinus sudut C. Ini aturan kosinus. Dengan demikian,
kalau saya punya segitiga sembarang, maka secara umum aturan kosinus ini akan berlaku, yaitu, oke, saya tuliskan bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kali kosinus sudut A. Nah, untuk B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dengan 2AC kosinusnya sudut B. Dan yang terakhir C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi dengan 2AB kosinus sudut J. Oke, sebagai contoh, ini ada soal. Diketahui segitiga ABC, AB-nya 7 cm, BC 8 cm, dan AC 9 cm. Nah, berapa nilai kosinus sudut terbesar? Oke, ini misalkan segitiganya. Sorry, ini gambarnya kemungkinan tidak proporsional ya. Jadi di sini AB itu 7, ini berarti 7 cm. Kemudian BC ini 8 dan AC-nya 9. Ini 9. Nah, sudut terbesar itu yang terletak di hadapan sisi yang paling panjang. Jadi ini yang paling panjang 9, maka sudut terbesarnya yaitu sudut B. Seperti ini. Ini sudut B-nya. Oke, sekarang kita periksa dari formula yang sudah kita dapatkan dengan menggunakan aturan kosinus tadi, bahwa B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC kali kosinus sudut B-nya. Nah, dengan demikian, kosinus sudut B bisa kita nyatakan dalam bentuk kosinus sudut B-nya, yaitu A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat, ini hanya operasi aljabar biasa ya, dibagi dengan 2AC. Seperti ini. Tinggal kita masukkan nilai-nilai angkanya, maka kosinus B-nya yaitu A-nya sudah ada, yaitu 8, tinggal dikuadratkan, ditambah C-nya yaitu 7, kuadratkan, dikurangi 9 kuadrat, dibagi dengan 2 kali 8 kali 7. Oke, kita hitung. Kosinus sudut B 8 kuadrat dikurang 9 kuadrat. 8 min 9 kali 8 plus 9. Jadi min 17. Kemudian 7 kuadrat 49. 49 dikurangi 17, 32. Dibagi dengan 2 kali 8, 16 kali 7. Oke. 32 dibagi 16, 2 per 7. Jadi nilai kosinus sudut terbesarnya adalah 2 per 7. Nah, silahkan nanti cari soal yang lainnya untuk dicoba.